dia akan mengenal hikmah. Hikmah itu sesuatu di balik ilmu, itu namanya hikmah. Kita ngelihat hujan itu ilmu. Apa yang ada di balik hujan itu namanya hikmah. Kita ngelihatnya cuma tembok doang nih, kita lihat tembok. Tapi kan dalam tembok ini ada pasirnya, ada semennya. Semennya itu dari apa? Pasirnya itu dari mana? Itu namanya hikmah. Orang yang kenal Allah, dia akan mengenal hikmah. Orang yang sudah mengenal hikmah, maka dia pasti punya kebijaksanaan. Arif billah. Orang yang arif, orang yang sudah ma'rifat, orang yang bijaksana. Inna la nudi'u ajra man ahsana amalan. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran man orang ahsana yang berbuat baik amalan amalnya. Li'anna syaikha, karena bahwasanya guru yara melihat annal aurada wal ahzaba, bahwasanya wirid-wirid dan bahwasanya hizib-hizib. Wirid apa saja? Wirid yang kita kenal, hizib yang apa saja yang kita kenal. Guru melihat bahwa wirid-wirid dan hizib-hizib innama futiha biha ala ashabiha min asari zikrihim lillahi ta'ala, bahwasanya wirid-wirid, hizib-hizib itu akan dibukakan atas orang yang membacanya dari efek zikir mereka kepada Allah. Misalnya kita mengenal kalau ingin membalas atau menjaga dari serbuan orang zolim, atau kita lagi dizolimi, kemudian kita nggak mampu melawan, maka kemudian dibacain namanya hizib nasor misalnya. Hizib nasor. Nah, hizib nasor itu akan dibukakan efeknya kepada kita, dibukakan kepada orang yang bacanya, itu karena efek zikir mereka kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam wirid, di dalam ahzab itu, dalam hizib nasr itu ada zikir kepada Allah. Gitu ya. Fal aula, maka yang paling utama bil muridin, dengan para murid, ayyasluku ilallahi ta'ala min babi zikri subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling utama bagi para murid untuk jalan menempuh kepada Allah min babi zikrihi, lewat pintu zikir kepada Allah. Lewat pintu zikir kepada Allah. Maka siapapun yang ingin mencapai Allah, siapapun yang ingin menempuh ke jalan Allah, dia harus lewat pintu zikir. Baca Quran, kan mau menempuh jalan Allah melalui baca Quran. Tapi baca Quran lewat dulu pintu zikir. Bahwa baca Qurannya itu adalah zikrullah, karena kita ingat kepada Allah. Sodakoh kita, maka sodakoh itu lewat dulu, masuk dulu ke pintu sodakoh itu lewat pintu zikir. Masuk ke sodakoh itu lewati dulu pintu zikir. Sholat, maka masuk ke sholat itu lewat dulu pintu zikir. Kenapa? Kalau semua amalan-amalan itu enggak lewat pintu zikir, enggak bisa masuk. Karena pintunya adalah pintu zikir. Sholat nih, tapi pikirannya enggak kemana-mana. Pikirannya udah apa-apa. Atau sholat, biar gua nanti dibilang orang alim, nanti dipuji, sholat saya ini dipuji, biar nanti orang melihat saya ini ahli ibadah. Kan berarti kan dia sholatnya nggak lewat pintu zikir tuh, nggak nyampe sholatnya itu, cuma sampai di sejadah. Kalau kata aku bersama, nggak nyampe ke Allah, cuma nyampe di sejadah. Bahkan menjadi tiket masuk neraka wailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yurauna. Orang yang sholatnya lalai itu adalah orang yang riya, pamer sholat dia, tapi bukan karena Allah. Nggak lewat pintu zikir, tapi lewat pintu riya sholatnya. Maka sholatnya jadi tiket masuk ke dalam neraka. Sodakoh lewat pintu pamer.
maka uangnya cuma sampai ke tangan yang menerima. Cuma sampai tangan yang menerima nih uangnya ini. Kenapa? Karena lewatnya pintu, bukan lewat pintu zikir, tapi pintu pamer. Mau apapun pakai lewatnya harus pakai pintu zikir. Kita ngaji begini, ulama-ulama kita di Jawa terutama, tidak ada ulama-ulama kita di Jawa ini, di Nusantara, di Pulau Jawa maksudnya, yang kalau ngaji langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman berapa sekarang? Ya kita baca yuk. Kita baca. Gini, gak ada itu. Pasti mereka itu sebelumnya zikir dulu, minimal baca salawat dustur, baca Fatihah dulu, baca salawatan yang lain dulu, baru kemudian membuka kitab, baru mulai ngaji. Gak ada ulama-ulama kita ngajarin dari dulu itu. Kenapa? Karena mau menuntut ilmu juga lewatnya baru zikir, lewatnya adalah pintu zikir. Ingat dulu kepada Allah, baru kemudian nanti kemudian belajar. Belajar aja kita baca, misalnya ada buka kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang paling standar itu, bagaimana caranya orang belajar itu, Ta'limul Muta'alim. Ada adabnya itu. Mau buka kitab ada adabnya, mau mulai belajar ada adabnya, ada zikirnya di situ. Kenapa? Karena tadi katanya kitab ini kata Tuhan Syekh, bahwa orang yang ingin menempuh jalan kepada Allah itu, maka dia harus lewat bab zikir, harus lewat pintu zikir. Apa sih alasannya? Li'annahu aslun sabitun wa far'uhu fis sama. Karena zikir itu aslun sabitun, akar yang menghujam ke dasar bumi, wa far'uhu fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Itu makanya di Quran dikatakan kasajaratin asluha sabit wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah, kalimat zikir itu adalah seperti pohon yang akarnya menghujam sampai ke lapis bumi ketujuh, yang cabangnya menjulang ke langit, yang buahnya setiap musim ada, yang setiap musim ada. Kalau durian kan nggak setiap musim, nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Rambutan nggak setiap bulan. Pohon thayyibah itu, kalimat thayyibah itu yang buahnya ada di setiap musim. Kemarau dia berbuah, di hujan dia berbuah, hujan dikit dia tetap berbuah, hujannya banyak dia tetap berbuah. Itu namanya kalimat thayyibah, kalimat zikir. Zikir juga begitu. Zikir yang musim kapanpun tetap bisa dipakai. Lagi seneng tetap masih bisa dipakai. Lagi susah tetap ada efeknya, tetap membuahkan. Lagi senang tetap membuahkan kebaikan. Lagi susah tetap membuahkan kebaikan. Itu namanya pohon tauhid yang ada dalam diri kita ini benar-benar pohon yang baik. Kenapa? Lagi seneng tetap berbuah, lagi susah tetap berbuah. Umumnya manusia kalau lagi seneng nggak berbuah baik. Kalau lagi biasanya orang lagi seneng, lagi banyak duit berbuah. Tapi lagi susah, sempit gitu ya, maka kemudian nggak berbuah. Ada yang begitu. Jadi musim-musiman aja berbuahnya. Nah, manusia yang baik adalah dia mau dalam keadaan apapun dia tetap berbuah. Buahnya adalah kebaikan. Nah, aslu hasabit wa far'uhu fis sama wa ila janibi zikril fardi. Dan di sisi zikir yang sendirian, bil kaifiyati wal adadi, dengan cara dan bilangan al-marsumaini yang sudah ditetapkan fi thoriqi sufi, di dalam jalannya para sufi, hunaka di sana zikrul jamaati, ada zikir berjamaah, ba'dul waktu, di sebagian waktu. Nah, setelah beliau menyatakan bahwa pintunya seorang murid untuk bisa menempuh jalan kepada Allah semuanya harus lewat pintu zikir, dan zikir itu adalah seperti akar yang menghujam kokoh ke dalam, yang kemudian cabangnya menjulang ke langit. Maka kemudian beliau bilang sekarang ada zikir yang sendirian,
dengan bilangan dan cara yang sudah ditetapkan. Ada zikir yang berjamaah. Kita zikir sendiri, tapi juga di sebagian waktu kita juga zikir bareng-bareng. Kayak tadi kita juga zikirnya bareng-bareng. Nah, zikir yang bareng-bareng ini, zikir yang berjamaah ini, aqwa taksiran fi raf'il hujbi anil qalbi min zikril wahidi wahdah. Zikir yang berjamaah, zikir yang bareng-bareng lebih kuat efeknya. Lebih kuat efeknya di dalam mengangkat hijab, mengangkat tameng, mengangkat penutup dari hati kita ketimbang zikir sendiri. Ya. Kalau lagi zikir sendiri sama rame-rame, semangatan mana? Rame-rame kan? Karena itu aqwa, lebih kuat dia efeknya ketimbang zikir sendirian. Wa fi zikril jamaah, dan di dalam zikir secara berjamaah, yahsulu likulli zakirin, maka dapat menghasilkan bagi semua orang yang berzikir sawabu zikrihi binafsi wa sawabu samaiz zikri min ghairi, berupa pahala menyebutkan dengan dirinya sendiri dan pahala mendengarkan zikir dari orang lain. Kalau zikir berjamaah, maka setiap orang yang berzikir dapat pahala zikir untuk dirinya sendiri dan dapat pahala mendengar zikir dari orang lain. Kita tadi kan zikir nih, kita zikirnya sendiri, kita zikir ini dapat pahala. Kan Anda ketika zikir kan dengarkan zikirnya orang lain, Anda mendengar zikirnya orang lain juga mendapatkan pahala. Jadi dari keluar dapat pahala, yang masuk juga dapat pahala. Ngucapinnya pahala, ngedengerinnya dapat pahala. Dua itu keutamaannya itu. Orang yang zikir secara berjamaah. Wa qad amara subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah memerintahkan bitta'awuni 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Allah ini memerintahkan kita tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan itu salah satunya wa zikrul jamaah min hadzal bab. Zikir berjamaah termasuk dari babnya ini. Kenapa? Yang tadinya malas karena udah rame-rame keces lagi. Itu namanya ta'awun itu namanya saling menolong. Yang tadi zikirnya ini, zikirnya kok kayaknya nggak pas nih iramanya. Karena berjamaah, maka kemudian kebantu, kayak begini iramanya, masuknya seperti ini bacaannya. Itu namanya ta'awun. Terus kemudian ketika lagi zikir, ngelihat temannya, zikirnya kayak begini, enak aja kalau zikir seperti ini ya, dengan cara seperti ini, ikut dia. Itu namanya ta'awun. Nah, orang yang berzikir berjamaah itulah pentingnya, dan ketimbang zikir sendirian. Tapi tetap zikir sendirian tetap di sebagian waktu kita perlu zikir berjamaah. Kenapa? Karena itu mempunyai aqwa taksiran, punya efek yang kuat fi raf'il hujub, di dalam menghilangkan hijab. Lagi zikir bareng-bareng ini, ada aja teman Anda yang nangis lagi zikir, ngerembet itu ke Anda itu. Gampang itu. Kalau Anda zikir sendirian, susah Anda nangis itu. Nangis itu nggak berarti sesuatu ya, maksudnya meresapi betul sehingga Anda itu bisa meneteskan air mata lagi berzikir itu bukan perkara gampang juga itu. Anda kalau lagi sendirian belum tentu juga, gitu ya. Tapi ketika Anda berjamaah, kemudian ada samping Anda betul-betul khusyuk dan dia efeknya adalah dia kemudian menangis, nyamper langsung Anda itu. Nah, kesadaran itu, tangisan Anda, keluarnya air mata Anda itu mampu mengangkat hijab itu. Hijabnya kepada Allah ini kehapus itu. Yang tadinya nggak punya kesadaran penuh kepada Allah, tapi karena seperti itu punya kesadaran yang penuh, kesadaran yang tambah kepada Allah. Nah, itu bedanya. Makanya katanya beliau, Syekh Shahibul Wafatajul Arifin,
Zikir di samping zikir sendirian, maka di sana juga ada zikir berjamaah. Karena zikir berjamaah punya efek yang kuat di dalam diri manusia. Pun zikir berjamaah dapat menghasilkan bagi orang yang berzikir pahala zikir untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, dan pahala mendengar zikir dari orang lain. Al-maqsudu min zikrillah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa fir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wa'iyya min ahli syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.